Selamat malam teman-teman. Mmm, Pertama-tama aku mau memperkenalkan diri dulu ya. Aku Yasmin dari Tutormu, juga mau mengucapkan terima kasih dan selamat datang buat sama teman-teman yang hadir di online workshop kita malam ini. Bisa kita lihat ya, topik kita malam ini menarik banget, yaitu UX Writing, How to Design with Words. Tapi, narasumbernya juga nggak kalah menarik. Itu ada Kak Safik Bahdar. Halo. Kak Safik boleh say hi, Ya, teman-teman? halo semua. Halo, selamat datang. Selamat malam. Thank Selamat you udah datang. malam. Ya. Oke, nah aku mau ingetin juga, nanti kita bakal ada sesi Q&A, linknya bakal aku taruh di kolom chat. Jadi nggak usah lama-lama, Kak Safik bisa dimulai. Thank you. Oke, ya thank you banget nih. Wah, yang udah hadir udah ada 40. Ya, 40 sama aku ya, berarti ada 39 plus Yasmin, 38. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya buat teman-teman udah hadir malam ini. Ya, menyempatkan waktu Minggu malam untuk dengerin, untuk belajar lah. Kita sharing tentang UX Writing. Oke, ini aku share screen ya sekarang. Sebentar ya. Aku nggak bisa share screen nih. Bisa deh. Oke, udah kelihatan belum? Udah lah ya. Iya udah Kak. Oke. Jadi, selama share screen, sayangnya aku nggak bisa ngelihat conversation yang ada di chat. Paling nanti kalau ada pertanyaan, kan nanti lewat itu ya, link yang ada dikasih di chat gitu ya. Jadi misalkan ada error nih atau mungkin crash gitu presentasinya, kalian mungkin dari Yasmin bisa bantu untuk uh, ngomong aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang crash gitu baik videonya maupun materi presentasinya. Oke. Jadi untuk materi malam ini kita akan membahas mengenai UX writing, how to design with words. Ya, bersama saya Safik Bahdar, seorang passionate UX writer. Oke. Nah, sebelumnya, ya ini agenda untuk hari ini kita ada introduction tentang siapa sih Safik Badar itu. Jadi kalian tahu, mungkin beberapa dari kalian udah pernah ikutan sesi-sesi bareng saya, atau mungkin yang pertama kalinya. Nanti juga akan dikasih tahu nih tentang uh, tutormu dan UX Code Community. Oke, lalu kita akan belajar mengenai basic UX writing. Lalu kita lebih jauh sebagai UX writing, sebagai seorang UX writer, kita harus bisa mengerti good and bad design. Jadi kita melatih cara kita melihat sebuah desain. Lalu masuk ke materi writing is designing. Apa sih yang disebut dengan menulis adalah mendesain? Lalu kita akan ada sedikit tes sederhana yang kalian bisa ikutin. Uh, itu aja sih materi untuk malam hari ini. Oke, ini bio saya secara singkat. Jadi, saya berkarir awalnya sebagai jurnalis ya. Terakhir posisinya content editor di Mark Plus Inc. Jadi Mark Plus Inc. itu punya majalah marketeers yang bergerak di bidang marketing gitu kan, dan bisnis. Jadi Mark Plus itu kan marketing consultant firm. Dari sana saya masuk ke Gojek sebagai senior content strategist, itu ngurusin campaign-campaign Gojek di dalam aplikasi. Lalu sempat freelance di beberapa tempat, salah satunya di ByteDance. ByteDance itu holdingnya TikTok, kalau kalian tahu. Jadi ByteDance ini baru bikin satu unit usaha baru ya di bidang music streaming, namanya Reso. Mungkin dari kalian ada yang pakai Reso. Jadi aku salah satu UX writer yang menulis tentang kopi yang ada di aplikasi tersebut. Aplikasinya baru berjalan di 3 negara sih, baru ada di Brazil, Indonesia, sama di India. Lalu tahun lalu aku baru mulai terjun di dunia UX sebenarnya sebagai senior UX writer di Tokopedia. Nah, currently aku sekarang bekerja di Bank Commerce. Nah, ini banknya belum launching. Jadi digital bank yang akan launching di tahun ini sebagai senior content writer, juga sebagai UX writer juga sih.
untuk kalian bisa connect, nanti kan materinya akan dikasih, nanti ada link ke LinkedIn saya, kita bisa saling koneksi aja lewat LinkedIn. Oke, itu sekilas tentang bio, tentang aku. Next, nah, jadi sini aku pengen ngasih tahu juga sih buat kalian nih, mungkin nanti Yasmin bisa bantu ya untuk menjelaskan tentang UX Squad di Tutormu. Jadi ada satu komunitas UX Squad namanya, yang dipersembahkan oleh Tutormu. Jadi kalian tuh bisa langsung mempelajari UX dengan lebih detail, dan dengan materi-materi yang mudah dipahami, lalu juga dipandu oleh mentor berpengalaman di bidang UX, sehingga kalian bisa bertanya apapun ya terkait dengan dunia UX. Jadi UX itu sebenarnya dunia yang lumayan besar gitu ya, lumayan besar sih. Jadi suatu hal yang baru dan mulai banyak company yang memiliki divisi atau departemen UX gitu. Nanti di UX itu ada apa aja sih? Situ ada yang desainer, UX designer, ada UI designer, ada UX engineer, ada satu lagi UX writer. Nah, bagi kalian yang tertarik di dunia writer, kalian juga harus mengerti dunia UX keseluruhan, karena itu bukan bagian yang tidak terpisahkan gitu kan. Oke, lalu apa aja yang didapat lagi? Yaitu ada update terkait informasi terkini terkait dengan UX gitu. Baik itu ada kelas, webinar, bootcamp, atau isu-isu terbaru gitu. Atau use case atau skenario yang baru yang unik yang bisa kita ambil dari UX aplikasi-aplikasi yang udah ada gitu. Lalu ada juga kalian juga akan dapat memperoleh gambaran tentang dunia kerja di bidang UX, karena mungkin beberapa kalian agak bingung sih, Kak, aku kok mau jadi UX designer atau UX writer tuh mulainya dari apa sih? Background-nya harus apa sih? Terus persyaratannya apa? Kualifikasinya kayak gimana? Nah, kalian bisa tahu tuh ketika kalian join di komunitas ini. Lalu yang terakhir, yang menarik juga adalah kalian tuh bisa bertemu dengan dan saling berdiskusi dengan sesama UX enthusiast, orang-orang yang tertarik di dunia UX, jadi saling bertukar informasi dan saling kasih feedback gitu terkait dengan satu isu atau satu diskusi tertentu. Kayak gitu sih. Mungkin dari Yasmin mau nambahin nggak nih tentang UX Squad ini? Gimana sih cara ikutannya dan segala macam? Sorry, kita nanti bakal dijelasin di akhir sesi. Oke, Gimana? nanti di akhir sesi akan dijelasin oleh Yasmin ya tentang UX Squad community ini. Oke? Langsung ke Persapi. Oke, nah untuk question selama sesi ini berlangsung, kalian bisa klik link yang ada di chat, bisa kalian isi. Jadi kalau kalian nggak lupa, udah langsung aja gitu. Atau mungkin sekarang udah ada pertanyaan, nggak apa-apa isi aja gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke materinya ya, tentang what is UX writing. Tadi kan kita introduction-nya udah selesai, sekarang kita bahas mengenai apa sih UX writing itu. Nah, sebelum kita bahas mengenai UX writing, kita tahu dulu sih definisi terkait dengan UX atau user experience. Apa sih user experience tersebut? User experience itu sebenarnya simpelnya adalah semua pengalaman yang kalian sebagai user ya, atau pengguna, rasakan atau temui atau temukan ketika kalian tuh menggunakan sebuah produk digital. Produk digital tuh bisa apa aja? Bisa aplikasi mobile, ya, bisa website, atau any digital platform gitu, yang ada codingnya, ada desainnya, ada kopinya, kayak gitu. Tapi yang paling sering dipakai istilah UX itu adalah di digital produk kayak mobile app ya, dan website. Nah, sebagai seorang UX writer, penting nanti untuk tahu user experience yang bagus dan yang buruk. Itu cara kita memulai diri sebagai seorang UX writer. Jadi harus punya sense nih. Ini desainnya bagus, ini desainnya jelek. Jadi kalian bisa ketika kalian menggunakan sebuah aplikasi misalnya, aplikasi A gitu, ketika kalian pakai dan kalian merasa sebagai user, aduh ini effort banget ya, atau kayak membingungkan banget ya kopinya atau tulisannya, atau mungkin desainnya itu nggak ngebantu banget, itu berarti ada something wrong sama si aplikasi tersebut. Nah, dengan kita melatih kepekaan tersebut, itu sebenarnya satu langkah awal untuk mulai masuk ke dunia UX gitu. Oke, kita coba lihat contoh berikut ini. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Oke, ini sebenarnya gambar faucet ya, kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Perancis, atau keran apa ya?
ya keren lah ya. Nah, kalau kalian lihat keran ini, kira-kira kalian notice gak sih ini sebenarnya secara desain tampilan itu good or bad gak sih? Mungkin ada yang bisa jawab di chat nih. Oke, ini good design or bad design nih? Keren sih, tapi coba kalian perhatiin. Ada yang aneh nggak ya? Kalau kalian sebagai pengguna gitu, ngelihat ini. Udah ada yang jawab belum? Udah, Kak. Apa tuh rata-rata jawabnya? Gue pasti cara lihat chatnya. Bingung pokoknya. Cukup Bingung, bingung oke. yang mana diputar. Nah, tuh. Oke, yes. Jadi benar, kalau memang ngelihat tampilan desainnya tuh bagus, cuman apakah itu cukup gitu? Dari estetikanya tuh udah cukup belum sih? Ternyata enggak. Functionality-nya gimana? Nah, seorang UX designer atau UX writer harus bisa menilai sebuah desain itu ada dua, desain yang benar-benar estetik satu, sama desain yang benar-benar fungsional gitu. Secara estetika dapat tapi nggak fungsional. Kalian sering nggak sih nemuin ketika kalian buka apa ya kalian tiba-tiba kayak mau mengharapkannya air dingin, kenapa tiba-tiba kaget gitu kena air panas gitu. Nah, ini yang sering terjadi sih. Nah, kita menghindari hal-hal seperti itu. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah apa yang kurang dari sini kira-kira? Kurang elemen apa? Halo? Ya, mungkin kalau ada yang jawab ya, kurang elemen copy atau teks. Cuma hanya menambahkan teks hot and cold di dua keran kiri dan kanan, gitu ya. Itu artinya sudah menambah fungsi dari sebuah desain tersebut. Jadi desainnya jadi lebih komplit dan lebih fungsional dan tidak membingungkan orang. Jadi experience-nya tuh bagus. Nah, inilah yang disebut UX copy ya, atau writing is designing. Jadi tulisan itu mendesain sebuah experience gitu. Nah, ini hanya contohnya contoh hal-hal yang secara nyata kita lihat gitu ya, sebuah keran gitu. Cuman bagaimana implementasinya dalam sebuah um, aplikasi, aplikasi mobile atau website. Kita akan bahas itu nanti ya. Oke, nah ini, coba deh. Kalian pernah lihat ini nggak di mana? Kalau kalian sering nyari-nyari kerjaan atau nyari networking nih, kalian tahu nih, ini ditemukannya di mana nih? Apakah di Tinder, ataukah di Facebook gitu, atau di mana? Oke, kalau kalian lihat ini sekilas, kira-kira apa ya fungsi dari icon-icon ini gitu kan? Khususnya icon yang ada gambar pensil ini. Oke, ini mungkin agak bingung. Cuman kalau aku bikin kayak gini gimana? Baru kelihatan kan? Start, oh ternyata ini adalah buat aku ngeposting sesuatu, nulis sesuatu. Write an article on LinkedIn. Ada informasi tambahan di situ yang memperjelas tentang si button dari startup post ini. Gitu. Nah, bayangin kan yang atas sama yang bawah, yang ini. Hingga hanya menambahkan copy, udah jelas maksud dan tujuan dari desain tersebut apa. Nah, sehingga ini akhirnya menyimpulkan sebuah definisi tentang UX writing. Jadi UX writing itu adalah sebuah practice ya, atau kegiatan yang mana kita tugasnya itu adalah mengcrafting copy. Nanti aku jelasin ya kata-kata crafting. Crafting copy atau menuliskan ya sebuah copy yang digunakan di dalam sebuah user interface. Jadi tampilan ini kan sebenarnya user interface atau UI ya, atau tampilan pengguna gitu. Untuk apa sih tujuannya? Untuk nge-guide, ngarahin user untuk agar dia lebih mudah menggunakan produk dan membantu mereka untuk berinteraksi dengan produk tersebut, dengan aplikasi tersebut misalnya. Oke, jelas ya. Jadi UX writing itu nggak sembarangan, bukan pekerjaan yang pernah sih ada yang bilang, oh lo yang bikin copy di app ya, yang cuma tulisannya cuma satu kata, gitu doang gitu. Ya mereka mungkin menganggapnya mudah gitu. Cuman
kita sebutnya itu nggak hanya writing, tapi ada crafting copy. Kenapa crafting? Jadi kalau misalnya crafting itu kan istilah dipakai oleh seniman gitu kan, crafter gitu. Kan beda sama tukang nasi goreng kalau kalian pesen langsung jadi 10 menit kemudian gitu kan. Tapi kalau crafter itu atau seorang pematung itu kan dia butuh waktu untuk bisa membuat sebuah karyanya selesai dari awal sampai akhir. Nah, UX writer juga gitu. Dia tuh nggak bisa tuh tiba-tiba datang, bikinin dong kopinya gitu. Karena dia melalui proses yang lumayan panjang gitu. Makanya kalau nanti ada penjelasan lebih detail ya, aku tuh kalian bisa nanya sih. UX writer itu nggak bisa tuh dapat brief di tengah-tengah atau di akhir-akhir. Dia harus ikutan bareng sama tim lain, baik itu product manager, UX designer, untuk nge-define produknya dari awal gitu. Karena dari start dia mulai ikutan meeting atau kick off project itu, dia harus sudah mulai ikutan gitu. Karena mereka punya lebih banyak waktu untuk nge-crafting kopinya gitu. Jadi maka disebutnya crafting karena butuh banget waktu yang lama bukan karena mencari ilham gitu ya, kopinya apa yang bagus, bukan. Cuman disitulah ada metode-metode yang bisa kita lakuin. Misalnya kita lakukan riset ke user langsung, kita tanya mana yang lebih user prefer gitu, yang lebih user butuhin kopi yang seperti apa sih gitu. Nah, itu kan butuh waktu, makanya kita sebenarnya crafting di situ. Oke, jadi got it ya, maknanya apa. Oke, tadi um, sekilas tentang basic tentang UX writing. Sekarang kita mau melanjutkan ke cara kita mengasah good and bad design sebagai seorang UX writer menggunakan prinsip-prinsip dasar penulisan UX. Jadi seorang UX writing itu ada guidance-nya sebenarnya, ada prinsipnya yang mengarahkan dia atau yang membedakan dia dengan writer-writer yang lain, dengan copywriter atau dengan content writer atau dengan tutor yang lain lah ya. Nah, kenapa sih harus butuh prinsip-prinsip UX itu, UX writing principles? Sebenarnya tadi udah bahasanya crafting, ya berarti writing the copy on digital product itu adalah ibarat sebuah seni dan science. Jadi kita menggabungkan antara seni dan science ya. Jadi satu sisi kita harus bikin sebagai writer kan pasti ada artnya kan di situ. Kayak kita pengen naruh kemampuan kreatif kita di dalam kopi tersebut. Tapi di sisi lain kita harus berpikir logis gitu. Harus ada scientific proof-nya gitu. Proven-nya apa? Kita lewat tes ke user gitu. Karena percuma kalau bagus gitu kopinya, tapi usernya nggak ngerti buat apa. Itu bukan prinsip dari UX. Gitu. UX itu adalah kalian adalah representasi dari user di dalam sebuah company. Jadi kalau misalnya kalian di-hire sebagai seorang UX writer, ibaratnya kalian DPR-nya nih. Karena kan kita, ya DPR kan perwakilan rakyatnya kan di daerah mana gitu. Nah, kita perwakilan usernya gitu. Nah, berhadapannya dengan para stakeholder lain, tim bisnis gitu. Kadang bisnis needs sama user needs kan beda. Nah, kita tuh bisa saling memberikan input. User tuh nggak berpikirnya kayak gini. User tuh mau yang lebih simple. User tuh butuh bahasa yang lebih straightforward. Kayak gitu-gitu sih. Nah, itulah gunanya UX principle di sini. Gitu. Oke, kedua, since we guide users ya through the app, kita kan karena kita meng-guide user ya, menuntun user untuk menggunakan app kita, artinya kita juga butuh guideline dong untuk tahu cara menuntun mereka seperti apa. Kayak gitu sih simpelnya. Nah, terus dengan kita punya prinsip atau rules ya, general rules, itu artinya kita bikin satu customer experience yang konsisten dan kohesif. Jadi sebenarnya prinsip ini tuh dipakai di hampir semua UX writer gitu. Dimanapun dia berada, di Indonesia, di Inggris, di Amerika, di Zimbabwe gitu. Selama UX writer, dia harusnya ngerti dengan prinsip-prinsip ini. Jadinya semua prinsip ini tuh pasti dilakukan gitu oleh setiap UX writer. Oke, apa aja sih prinsipnya? Pertama, concise. Concise itu apa sih? Irit. Seorang UX writer harus bisa nulis yang irit, seirit mungkin. Dan selalu menganggap setiap kata itu adalah punya maknanya gitu loh. Every word count. Jadi gak sia-sia, gak buang-buang kata gitu ya.
Dulu kan zaman aku pakai Asia kan satu karakter Rp1. Nah, itu kayak gitu kali ya. Jadi jangan buang-buang pulsa hanya untuk kata-kata nggak penting. Nah, itulah budaya writer, kayak gitu. Jadi, kita harus respect user kita, waktu mereka untuk ngebaca tulisan kita di dalam sebuah aplikasi. Jadi, prioritas brevity. Harus memprioritaskan ke, apa ya, waktu yang lebih singkat. Gitu. Karena semakin singkat, itu sebenarnya semakin bagus kan cara baca. Jadi, nggak perlu waktu banyak untuk bisa mengerti konteks dari tulisan tersebut. Nah, ini ada contohnya ya, yang yay or nay gitu ya. Misalkan contoh, produk nggak ditemukan. Silakan mengganti kata kunci yang kamu masukkan. Kamu juga bisa cek rekomendasi di bawah. Nah, sebenarnya kita bisa bikin ini lebih concise, lebih irit. Oke, judulnya nggak apa-apa, produk nggak ditemukan. Nah, kita bisa dari yang 3 line jadi 2 line. Coba kata kunci lain atau cek rekomendasi di bawah. Secara makna sama, dan lebih irit, dan lebih enak dibaca, dan lebih waktu yang dibutuhkan oleh user untuk membacanya lebih singkat. Gitu. Karena risetnya tuh bilang kalau user tuh kadang nggak baca teks di dalam sebuah aplikasi, dia scanning doang. Gitu kan. Makanya kita harus tahu cara yang tepat atau copy apa sih yang langsung direct ke mereka ketika mereka baca. Gitu. Oke, itu concise. Kedua adalah clear. Clear itu adalah, ya bukan jernih kayak air ya. Ya benar jernih sih. Clear itu dia, nah artinya apa? Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua kalangan, across all users. Dan jangan pernah pakai jargon-jargon yang terlihat teknikal. Jadi UX itu justru bahasa yang inklusif, bukan bahasa yang eksklusif. Gitu ya. Jadi jangan bermain mahligai gitu ya, bahasa-bahasa yang susah gitu ya, atau bahasa-bahasa dewa ala-ala bikin-bikin kok apa novel-novel Dilestari kan susah tuh ya. Itu itu agak sulit diimplementasi user kita tuh sejauh mana kita gitu, sejauh mana background pendidikan mereka gitu. Jadi ini ada contoh si clue. Mungkin kalian bisa jawab di chat ya. Kira-kira mana yang lebih clear ya message-nya ya? Ini lagi loading nih ceritanya nih. Loading apa? Loading preparing your video atau buffering? Udah ada yang jawab belum nih ya? Yasmin, Yasmin. Kiri atau kanan nih? Semuanya kebanyakan jawab kiri. Oke, kiri. Yes, benar. Karena ini lebih jelas maknanya, lebih clear. Buffering itu kan istilah teknikal, karena orang nggak tahu buffering itu apaan. Mungkin kalau orang di kota ada bilang buffering, oh, buffer ya, gitu. Bukan video nggak buffer. Jadi lebih maknanya jelas gitu. Oke, yang ketiga useful. Gitu ya, udah tadi ada 2 ya, concise, clear, dan ketiga useful atau berguna nih ya. Jadi ya first of all UX writer tuh harus tahu kepada siapa sih tulisan itu dibuat gitu. And apa yang mengapa dia buat copy tersebut. Jadi tulisan yang benar-benar guna buat usernya. Jangan sampai, bentar ya, takut ada yang datang mengacaukan suasana di kamar. Jangan sampai tuh teks yang kita buat tuh nggak antara kiri dan kanan. Jadi ini yang kiri sebelumnya, misalnya kalian kehilangan handphone gitu di Gojek atau GoRide gitu ya. Gojek jarang sih kehilangan handphone. Yang jatuh sih. Kalau GoRide, di Gokar gitu kan mungkin kayak kehilangan. Nah, ketika kalian kehilangan, terus kalian cari-cari cara. Oke, gue ke help,
gue dapet nih, oh gue mau I left my item, ternyata dikasih kopi sepanjang ini. Bahkan gue jatuh, malah dikasih jangan kayak gitu, terus nggak perlu. Nah, kalau kita lihat di kanan, langsung jelas gitu. Oke, bahkan ngasih apa ya, sounds-nya itu nggak yang patronize gitu, yang nggak ngedikte atau kayak nyalahin gitu, tapi dia lebih reassuring si usernya, bikin orang jadi calm gitu ya. Biasanya orang panik kan, kehilangan handphone. Tapi kopinya no worries, jangan khawatir gitu. Call us and we'll help you to confirm with the driver regarding your item. Kita nggak garansi uang, nggak garansi barangnya kembali, cuman ada satu konfirmasi yang membuat usernya lebih calm gitu dalam menghadapi situasi ini. Dan ini sangat useful banget gitu. Buat tidak hanya usernya, tapi juga kita sebagai company-nya gitu. Ngadepin orangnya juga jangan yang panik gitu. Nah, inilah peran UX writer gitu. Jadi bisa tahu kondisi, situasi, dan feeling dari si usernya. Ngebaca kira-kira kalau dihadapi oleh situasi ini, reaksi kita apa ya? Sebelum kita bahas reaksinya, kira-kira apa reaksi dari si usernya, dan apa yang harus kita lakukan gitu. Reaksi kita juga apa kepada si user tersebut. Jadi butuh waktu kan untuk bisa memetakan itu. Panjang ya, cuma bahas nomor 3 dong. Oke. Yang keempat adalah down to users. Kali judge atau patronize user kita gitu ya. Misalkan contohnya, kamu memasukkan kedua aplikasi itu punya konsistensi gitu loh, dalam hal kopi, dalam hal tonality. Tonality itu apa ya? Tone gitu ya. Kalian tuh bisa mulai tuh agak-agak curiga kalau misalkan aplikasinya kadang kita dipanggilnya kamu, kadang nanti di halaman lain dipanggilnya Anda, nanti juga dipanggilnya aku, yang kayak dia bisa campur-campur bahasanya. Artinya, wah dia kayak nggak punya UX writer deh. Atau mungkin UX writer-nya cuma satu kali ya, atau gimana gitu. Capek kali dia. Jadinya dia nggak konsisten. Nah itu yang penting dari seorang UX writer adalah bikin konsistensi. Dan itu prinsip dasar UX writer. Kayak gitu. Ini contohnya. Oke, di halaman ini lanjut. Tiba-tiba kok beda lagi besok berikutnya. Nanti orang akan mikir ketika gue ini akan sama nggak ya ke halaman yang kemarin. Nah, hal yang kayak gitu tuh dia dipikirin banget sama seorang UX writer. Oke, itu aja tadi ada 5. Sekarang kita main tebak-tebakan. Kalau aku sering-sering main tebak-tebakan buah manggis sih. Nah, stop aja di chat, nanti kalian tulis kira-kira, kita udah belajar nih 5 prinsip ini. Kalau kalian lihat 2 screen ini, kiri dan kanan ya, mana yang benar secara kaidah UX yang tadi kita bahas ya, prinsip UX, mana yang enggak? Jadi pertanyaannya adalah mana yang sesuai dengan kaidah UX prinsip yang kiri, prinsipal yang kiri atau yang kanan? Gitu aja sih. Oke, kita mulai dari sekarang. Yuk. Oke, ada jawaban nih. Kiri, Kak, katanya. Yang kiri itu lebih... Oke, yang kiri ya. Menarik. Into days. Oke. Oke. Kita lanjut aja deh ya. Oke, yang kiri. Terus banyak kan yang kiri ya. Nah, yang ini. Kira-kira yang kiri apa yang kanan? Waduh, kok sama aja. Coba lihat. Beda nggak? Coba aja dulu. Nggak benjol kok kalau salah. Oke. Ada yang jawab yang mana nih? Kiri, kanan. Bingung lah ya, Kanan kiri kanan kebanyakan kalau kanan. sekarang. Kanan. Oke. Oke, cool. Next. Waduh, bedanya apa ya? Kiri atau kanan?
Oke, dah. Ya, oke. Next. Terakhir ya. Kiri atau kanan? Hmm. Oke. Ada Kanan, satu lagi. katanya. Nah, ada satu lagi. Kiri atau kanan? Kanan, Kak. Banyak kanan. Oke. Ya, kita bahas satu dulu ya. Yang ini kiri dan kanan, ini emang agak debatable sih. Ada yang bilang kiri, aku tahu karena lebih jelas, ya kan sih, maknanya apa. Cuman kalau dari sisi UX prinsip yang tadi, kayaknya lebih cocok kanan karena lebih concise gitu. Jadi mungkin secara konteks mungkin nih tahu lah ini price harga sekian dan ini dan expired in 2 days gitu. Bahwa harga ini akan dalam 2 hari lagi akan ganti gitu. Cuman aku setuju juga kalau kanan kiri. Mungkin nggak tahu itu apaan gitu, itu penawaran atau bukan, sehingga harus butuh di state this over will expire automatically in 2 days gitu. Baik again kalau kalau kayaknya sih yang kanan lebih cocok di konteks yang ini gitu ya. Oke, next yang berikutnya. Nah, ini agak bingungin nih. Kiri apa kanan? Tadi banyak yang bilang yang kanan. Yes, yang kanan karena UX writing itu harus juga jeli gitu kan. Kalau memang semuanya rata kiri, ya udah rata kiri semua aja di sini. Jadi nggak ada yang belang-belang. Terus bahkan sesimpel, oke, kalau mau pakai kotak-kotak semua kayak gitu. Ini kan ada yang bulat, ada yang kotak. Jadi sebenarnya secara desain kadang itu kan tergantung dari UI-nya sih. Cuman biasanya mereka tuh punya pattern yang sama gitu ya. Eh, tentang UI label atau UI placeholder yang kayak gitu-gitu. Dan disamain gitu. Oke, yang ini untuk semua yang bisa diklik kita samain aja warnanya gitu. Jadi biru itu. Jadi yang biru itu clickable. Sesimpel itu sih. Oke. Nah yang ini tadi belum dijawab ya, lebih banyak yang mana? Sebenarnya jawabannya itu adalah yang kanan. Karena jadi penting bagi UX writer tuh untuk tahu penggunaan kapitalisasi. Kapan huruf besar, kapan pakai title case ya, yang semuanya yang huruf besar di awal kalimat, kapan pakai sentence case yang kayak gini nih, yang cuma di awal kalimat aja kata pertama, huruf pertama di kata pertama yang huruf besar, atau uppercase yang semuanya gede nih ya, kayak yang dicontoh di sebelah kiri tengah-tengah ini. Nah, kalian harus tahu tuh kapan menggunakan copy yang untuk title case, sentence case, dan kapitalisasi tersebut. Dan itu tugasnya UX writer untuk mendesain itu. Dan itu akan mempengaruhi cara orang membaca sebuah teks di dalam sebuah aplikasi. Biasanya aku sebagai UX writer, aku biasanya tulisan yang memang bentuknya kalimat ya sentence itu pakai sentence case yang ada judul, ada body, gitu kan? Karena itu adalah sebuah satu kalimat gitu. Kalimat itu biasanya terdiri dari beberapa, ada subjek, SPOK lah ya lengkap gitu. Bahkan yang bentuknya lebih dari satu kalimat itu harusnya wajib pakai sentence case. Nah, kalau udah judul doang gitu ya, ya udah title case. Namanya juga title case gitu. Jadi uh, pakailah title case gitu. Kalau uppercase yang kayak gimana Kak? Nah, itu beda-beda. Tergantung dari produknya apa. Gitu. Kalau kalian pengguna Apple sama pengguna Android, misalnya kalian cek aja, lebih sering mana sih si Android pakai huruf title atau uppercase gitu. Jarang banget. Karena brand itu punya identitas dan copy itu adalah salah satu identitasnya. Cara dia menampilkan kopinya juga itu adalah identitas mereka. Google aja logonya kecil gitu nggak sih? Ya, lowercase gitu sekarang kan. Sehingga dia lebih sering pakai sentence case ketimbang pakai title case. Beda sama Apple gitu ya. Mungkin Snob ya.
Apple kan mahal. Jadi ya udahlah ya, jadi karakternya itu terlihat dalam produknya dan dalam kopinya. Jadi sering banget Apple itu pakai title case, bahkan sering juga pakai uppercase gitu. Biasanya untuk CTA mereka tuh sering banget pakai uppercase. Uber juga gitu. Kalau kalian pakai Uber, CTA-nya tuh uppercase gitu. Nah itu sebenarnya decision itu dibuat oleh designer dan writer gitu untuk menampilkan karakter atau apa ya, brand voice atau brand tonality gitu ya, lewat kapitalisasi doang gitu padahal. Itu sih sebenarnya. Oke, next. Yang ini ya benar yang kanan, karena jarang sih orang baca tulisan. Jadi kalau misalkan angka tuh lebih enak gitu lihat gitu ya. Bayangin kalau misalkan itu terkait dengan uang gitu ya, 5 juta rupiah, terus kalian tulis 5 juta rupiah gitu ya. Kayak so last year banget ya. Nah ini juga, kadang orang nggak tahu tanggal berapa gitu. Jadi lebih baik kasih tahu tomorrow, kalau memang besok gitu. Nah ini sering banget tuh. Mungkin saya pernah tuh sekali kejadian tuh booking hotel, tapi masih minggu depan. Kita nggak tahu tanggal berapa besok. Oh ternyata harus buat besok gitu. Nah ini sering banget terjadi karena mereka ngasih tanggal gitu. Apalagi tanggalnya dibalik-balik ya kalau di US gitu ya, kayak bulannya di depan, tanggalnya di tengah gitu kan, kayak kadang-kadang bingung gitu. Nah itu juga harus kalian harus jeli gitu dalam menggunakan angka atau huruf ya, angka atau kata. Gitu. Oke, itu tadi sekilas tentang good and bad design. Semoga kalian udah bisa mulai nih ya, nge-judging aja kalau misalnya ketemu aplikasi yang menurut kalian nggak banget ya gitu. It's okay kok. Judging yang positif itu namanya. Oke, next kita belajar yang lebih jauh lagi nih, writing is designing. Jadi apa sih writing is designing? Dan bagaimana cara mendesain dengan kata-kata. Orang tuh biasanya ngedesain tuh ya pakai lukis gitu ya, pakai bercastel, ini pakai kata-kata gitu ya. Nah, ada yang unik sih ya, temanku nanya kayak, oh ini belajar bikin ikan terus pakai huruf gitu ya, kayak zaman kita dulu belajar gitu ya, enggak sih, itu salah. Ya. Oke, sebenarnya writing and designing itu ada pendekatannya, ada kita sebut framework gitu. Menulis sembari mendesain atau menulis adalah mendesain itu adalah kita menggunakan 3 framework ini dalam menulis gitu sebenarnya. Karena kalau kita udah ngikutin 3 ini ya, itu kita udah mulai ngedesain sebuah experience gitu. Ngedesain tampilan dari sebuah aplikasi yang kita buat gitu. Ada 3, yaitu usable, useful, and responsible. Apa sih usable? Itu ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kalian ajukan ke diri sendiri sebelum kalian menulis. Jadi, terkait dengan usable, ya. Apakah kata-kata yang saya buat ini itu membantu orang menggunakan interface ini gitu. How people use the interface, how people use the app. Ya. Apakah ini clear? Apakah kata-kata ini clear? Apakah mereka ini user ya, apakah user itu orang-orang tuh bisa nggak sih menyelesaikan apa yang mereka harus selesaikan, gitu ya. Yang kita minta mereka untuk mereka lakukan di dalam aplikasi kita. Misalnya, ya orang masuk Tokped ya kan mau belanja ya nggak sih? Nah, apakah ketika dia udah pertama kali masuk Tokopedia sampai dia beli, dia tuh bisa menyelesaikan tahapan-tahapan pembeliannya, gitu. Jadi usable nggak ya kata-kata yang saya taruh di sini. Jadi usable itu lebih ke kata yang kita pilih itu bisa punya kegunaan nggak, bisa berguna nggak katanya ya. Gitu. Misalkan contoh paling sederhana adalah ini deh ya. Kalau kalian ke bioskop itu kan ada tulisan exit gitu ya. Nah, benar tuh, exit orang tuh ketika ngelihat kata tersebut, secara sadar orang tahu itu adalah pintu keluar. Gitu. Benar nggak sih? Nah, itu seperti itu. Jadi, nggak mungkin kan nanti kalian lihatnya lock out gitu, kayak, hah? Apa ya, kok lock out ya? Bingung nggak sih?
Nah, itu dia sih sebenarnya usable. Jadi satu kata pun bisa mempengaruhi orang untuk melakukan action-nya. Lalu yang kedua useful. Useful itu adalah apakah kata-kata yang saya buat ini merepresentasikan sesuatu yang orang ingin lakukan. Jadi useful itu pendekatannya lebih ke usernya. Itu berguna nggak sih buat usernya? Tuh. Pertama kan berguna nggak sih katanya? Ketika katanya udah berguna, tapi buat usernya berguna nggak sih? Gitu misalnya. Apakah user tuh bisa dapat kontrol gitu terhadap tampilan interface kita, terhadap pilihan-pilihan yang ditampilkan gitu. Misalkan kalau kalian beli sesuatu di e-commerce gitu, pasti kan ketika kalian sudah dalam tahap pembelian, terus tiba-tiba pengen nggak jadi beli, kalian bisa ada tombol untuk back misalnya. Sesimpel itu. Jadi ada apa ya, give people control untuk melakukan apa yang dia pengen. Gitu. Oke, yang terakhir adalah responsible, yaitu bertanggung jawab lah ya. Jadi kopinya itu nggak yang misuse atau mungkin misleading gitu, atau mungkin kopinya itu nggak inklusif gitu. Kadang agak sedikit mungkin karena kita tinggal di banyak culture, mungkin di satu culture lain ini agak melakukan sedikit apa ya, uh, quote unquote ya mungkin penghinaan atau apa gitu. Nah, kita harus hindari kayak gitu. Oke, okay? Next. Nah, usable words tadi udah dijelasin. Jadi ketika produk itu dianggap usable, itu artinya people tuh bisa menggunakannya tanpa bantuan kalau bisa. Jadi yang tadi kan kayak contohnya exit gitu di sebuah gedung atau sinema apa ruang bioskop gitu, kan kita nggak perlu nanya lagi kan, Mas toilet di mana gitu. Lagi nonton kayak gitu diganggu, sebel nggak sih? Nanya aja, sudah exit ya. Ya lo keluar aja, pasti ada toilet di situ gitu. Nah itulah, jadi kalau di dalam app tuh biasanya kita menghindari kata-kata click here. Sering banget nggak sih zaman dulu? Itu kan zaman-zaman mobile, apa zaman-zaman web ya, click here, karena pakai mouse itu diklik. Sekarang kan tap ya. Nah sebenarnya click here tuh nggak bagus karena artinya desainnya itu tidak cukup kuat untuk membuat orang menggunakan atau mengerti maksud dari button tersebut atau kenapa harus diklik sih. Nah, itu fungsi dari desain dan copy. Bisa jadi copy-nya kurang cukup kuat untuk meyakinkan orang, sehingga harus tambahin kata-kata di sini ya, di sini, kayak gitu. Nanti kita lihat contohnya. Dan usable words itu adalah yang tadi, menggunakan plain language ya, bahasa yang sederhana, yang dimengerti oleh semua orang. Nah, ini contohnya. Kelihatan nggak ya? Nggak kecil ya? Kayak yang kiri, not finding what you're looking for, tap on the search icon next to your profile picture. Dijelasin sejelas-jelasnya di mana. Kayak nanya, kayak apa ya, kita baru belajar membaca gitu. Oh, di sebelah kiri. Oh, icon ini. Oke, ngerti. Nah, ini sebenarnya secara UX nggak salah. Orang ngerti. Cuma nggak ngedesain gitu. Kata-kata itu nggak membuat sebuah desainnya bekerja. Coba kalau kita lihat di kanan, use search to find more tutorials. Jadi lebih simpel, secara prinsip udah dapat ya, lebih concise, dan secara desain juga lebih enak dilihat. Jadi kita bisa tambahin aja link search, jadi ketika kita klik search, link yang biru ini, dia otomatis akan pindah layarnya ke atas. Ting gitu, ke search ini. Tanpa harus kita kasih tahu, kiri, kanan, atas, bawah, samping, meja, pinggir, itu pusing. Gitu. Nah, itulah tugas kita tuh. Kita ngedesain kopinya dari yang panjang jadi pendek. Nah, makanya kita butuh crafting gitu, butuh waktu gitu. Mungkin awalnya kita nulisnya kayak gini. Lama-lama kita mikir, kita ngomong sama desainer, kayaknya nggak enak deh. Kita tulis aja, use search to find more tutorials. Oke nih, lebih simpel, lebih ngerti. Terus kita ngomong sama engineer, bisa nggak ya gue kasih link di sini, terus bisa langsung ke sini. Oh, oke, bisa. Ya udah, simple. Jadi kita kerja bareng, dan semuanya dapat. Gitu. Oke, next. Useful words. Kata dia. Katanya tuh bisa berguna buat orang gitu ya.
Jadi if you want your words become useful, kamu harus tahu intensi dari user itu mau apa gitu. Jadi yang kedua adalah give user control and prioritas their needs. Itu penting banget. Jadi jangan sampai memaksa gitu. Banyak banget tuh ya aku ngeliatin kopi yang memaksa gitu orang untuk daftar kayak gue cuma pengen tahu tapi gue harus masukin alamat email. Bahkan ada yang aneh banget sebuah bubble tea app gitu ya. Buat mesen bubble tea harus tahu sudah menikah apa belum, sudah apalagi ya, alamat nomor telepon, nomor rumah. Itu kayak, ngapain ya? Gue kan nggak mau daftar pemilu cuy gitu. Gue cuma pengen beli bubble tea. Nah yang kayak gitu kan nggak berguna sebenarnya. Jadi nggak ngasih kontrol ke user. Karena orang curiga jadinya, ini apaan sih? Lo bubble tea app, tapi lo minta data sepanjang ini. Gue curiga ini data mau dijual kemana. Yang kayak gitu kalian harus curiga itu sebagai websiter. Oke. Dan useful writing itu adalah fokus sama apa yang people atau orang tuh butuhin, inginkan itu dari produk kita gitu. Dan kita harus balance sih dengan business goals gitu. Jadi, nah karena kita perwakilan user di sebuah aplikasi, sering banget sih kita berantem pasti sama tim bisnis gitu ya. Misalnya ada tim bisnis, tapi kita butuh data itu, kita kan mungkin aja bisa monetize bla bla bla. Kayak nggak bisa, ini nggak mungkin, user tuh nggak butuh, user akan curiga, gue sebagai user gue nggak suka. Kalian harus berantem untuk memperjuangkan hak-hak user. Wah keren banget ya user itu. Ini kayak gitu sih. Next, nah ini contohnya. Oke, kita lihat kiri dan kanan. Capek banget ya sih kayak. Kalian bisa sebuah tampilan. Hanya mengganti kata invite ya dengan sebuah icon dan invite-nya diturunin ke bawah. Itu tampil orang jadi lebih enak gitu. Ini gue ngapain harus invite satu-satu, invite kayak gini. Ini kayak jerawat gitu loh. Lebih baik ya udah kita ganti aja. Oke, invite-nya cuma satu aja, bikin besar aja, lebih lebih spotlight, tapi ganti icon checklist gitu. Jadi orang scroll, oke, gue akan checklist gitu. Nah ini yang kita sebut writing is designing. Jadi kita bisa seorang writer tuh bisa ngubah tampilan desainnya gitu. Karena apa yang problem, misalkan ada yang bilang kalau misalkan ada problem di copy, artinya ada problem di desain. Gitu. Desainnya ada yang masalah sama desainnya. Jadi jangan pernah ngejudge dulu, kopinya salah nih. Enggak, mungkin desainnya yang salah. Gitu. Oke. Nah, ini contoh writing is designing ya. Ini juga tadi kan kita udah belajar tuh prinsip-prinsip dasar UX writing ya. Ada 3. Yang pertama kan clear, concise, useful. Nah ini berguna banget nih buat kalian ketika kalian mendesain sebuah kata. Awalnya failure, an authentication error has occurred. Oke, originalnya gini. Terus kalian tulis, oke, gue harus bikin lebih clear. Failure tuh apaan yang failure gitu? Bisnis failure kan? Bukan kan? Tapi, sign in-nya error. Oke, lebih clear. Oh, yang masalahnya di sign in. Terus lebih conversational ya, pakai you enter an incorrect password. Jadi lebih clear, lebih jelas. Oke. Tapi kayaknya kurang concise deh, terlalu panjang deh. Oke, ya udah, wrong password. Oke, gitu. Oke. Ini concise sih, clear juga kok gitu. Oke, tapi kayaknya kurang useful ya. Terus mau ngapain, so what gitu kalau dia wrong password. Oke, berarti kita tambahin satu button, try again atau recover password. Ada 2 button di situ. Jadi dikasih kontrol si user untuk memilih gitu, apa yang harus dia lakukan setelahnya. Nah itulah tugas websiter. Jadi kelihatan kan prosesnya. Clear, concise, useful dari satu skenario ini. Dan bikin ini nggak langsung semenit, 2 menit gitu. Kita butuh proses. Nah, makanya kita sebut crafting lagi. Terus-terusan ya crafting di bawah-bawah. Oke, next. Nah, terakhir adalah responsible words ya. Wish kita udah sangat mewakili user, bertanggung jawab pula. Ini tugas mulia nih UX writer nih. Kalian tuh harus bangga nanti sebagai UX writer. Nah, UX writer itu adalah dia harus menggunakan kata-kata yang bertanggung jawab. Jadi kata-kata tersebut tuh harus punya purpose-nya itu adalah untuk kebaikan. Harus punya the words itu has a power to change people always. Jadi kata-kata itu bisa kadang ya seperti pisau bermata dua gitu ya. Kadang menyakitkan, kadang membuat orang jadi
terbang gitu ya. Nah, kalian harus bisa menggunakan kata-kata mana yang cocok gitu. Nah, to write responsible words ya, you have to consider a wide variety of scenarios. Jadi, kadang wide variety of scenario artinya gini, apakah untuk user yang berbeda itu punya pemaknaan yang sama atau tidak? Gitu. Apakah untuk elderly user atau adult users itu orang akan nangkepnya sama apa enggak? Jadi yang kayak gitu-gitu harus dipikirin sama usernya. Jadi kita kasih contohnya deh. Nah, don't use word that makes an ambiguity for the sake of joking. Ini sering sih sekarang orang mulai masukin jokes ya sebagai bagian dari kopinya. It's okay as long as you know your users gitu. As long as usernya tuh juga enjoy gitu, suka gitu. Cuman sekarang harus hati-hati juga gitu, karena kadang membuat itu ambigu. Gitu. Okay, understand where your words will be used and how it could be misused. Jadi tahu, ya itu balik lagi ke skenario. Jadi tahu kapan kopi kita itu digunakan dengan bagus, kapan misuse gitu, salah guna gitu ya. Nah, ini contohnya. Enter your email plus enjoy. Nggak ada masalah nih ya. 50% off your entire order. Siapa yang nggak mau 15% lagi hari kayak gini ya? Hore, set your home. Enter your email address, bla bla bla. Ini nggak ada masalah sampai sini. Sampai akhirnya saya menemukan satu frasa yang sedikit okay, no thanks, I'm not into savings. Jadi kayak kesannya yang tadi ya, prinsipnya ini agak ngejaji nih. Kalau gue nolak ini artinya gue nggak orang yang suka nabung gitu maksudnya. Nah yang kayak gitu-gitu kita hindari. Mungkin tujuannya untuk for the sake of the joke ya. Cuman kadang sebisa mungkin yang namanya perasaan orang kan nggak tahu ya dia lagi bete tiba-tiba dapat kayak gini bisa jadi ramai jadi viral. Wah sering banget gampang viral kan di Indonesia ini. Jadi harus hati-hati banget tuh. Karena aku pernah kejadian. Nanti aku cerita di Gojek pas sesi Q&A ya. Oke, ini writing is designing juga untuk kata-kata yang responsible. Contohnya apa? Ini yang kiri. Wah, aku mohon maaf ya. Oh, mungkin ada pegawai OVO harusnya disensor kali ya. Cuman ini buat pembelajaran aja buat kita semua. Jadi ini temanku, kejadian di temanku, Fahri, dia UX writer Tokopedia juga. Jadi dia kaget, dia share ke grup waktu itu. Dia dapat notifikasi dari OVO kayak gini, kok udah tanggal segini, belum bayar tagihan juga sih? Daripada kena denda, mendingan lunasin tagihan kamu sekarang pakai OVO. Pertama, dia nggak pernah punya tagihan di OVO, gitu ya. Jadi, ini pertama udah misuse banget nih. Kayak, kamu ditagih untuk sesuatu yang memang bukan kamu gitu, kamu nggak pernah ngutang apa-apa gitu, atau punya tagihan apa-apa. Tiba-tiba dia dapat kopi kayak gini. Gitu. Kalaupun dia memang punya utang, atau punya tagihan, itu kayaknya kopinya agak sedikit kayak, kok udah tanggal segini belum bayar tagihan juga sih? Gitu. Itu kayaknya, meskipun dia nambahin emoji-emoji ya, cuman menurutku ini masih agak kurang responsibel aja sih, gitu. Mungkin katanya bisa lebih halus, lebih sopan kali ya. Mungkin kayak, udah tanggal segini nih gitu, yuk bayar tagihan, jadi lebih ngajak gitu untuk ngingetin mereka untuk bayar tagihan. Terus dikasih kayak takut-takutin lagi, daripada kena denda, mendingan lunasin tagihan kamu. Tuh kayak zaman ibu kita, orang tua kita gitu ya, kayak, jangan ke sana entar ada setan gitu, atau apa gitu kan. Padahal ya nggak ada, cuma pengen nakut-nakutin doang. Nah itu, ya lagu lama jangan pernah diikutin sih. Nah ini kedua, ya 11-12 nih saudaraan di Grab ya. Ini lagi nemu aja sih guys. Jadi aku lagi mau mesen boba gitu, tiba-tiba kopinya misalnya jangan pakai bawang ya, terus aku kayak mikir, sejak kapan bubble tea pakai bawang ya gitu. Aku ngerti sih, ini problemnya macam-macam sih. Aku pernah ngobrol juga sama timnya Grab gitu ya. Ini ada problem di back end gitu, jadi kayak nggak bisa back end-nya setiap produk tuh punya kopi yang beda-beda kayak gitu. Cuman kalau bisa nyari satu generic aja kopi yang bisa dipakai untuk semua gitu. Memang agak sulit sih, cuman tuh PR-nya. Kalaupun memang nggak bisa ya, memang tuh tugasnya engineer-nya untuk ngubah back-end-nya gitu. Jadi kalau bisa lebih personalized gitu. Kalau pesen drink, kopinya keluar ini. Kalau pesen makanan, kopinya keluar ini.
sesimpel 2 itu aja dulu, makanan dan minuman. Nah, ini kan kayak digabung. Minuman tapi keluarnya kayak bawang gitu. Nggak pernah menjawab nggak sih? Kita keselnya kayak, "Oke, apa gue salah pesan? Apa memang ada bubble tea rasa bawang?" Kan kita nggak tahu. Yang kayak gitu sih kalian harus jeli nih sebagai firefighter. Oke. Nah, yang ketiga, ini salah satu aplikasi favorit aku, yaitu Calm. Jadi buat orang-orang yang susah tidur atau orang-orang yang apa ya, kan sekarang lagi tren ya mental health gitu ya, anxiety gitu-gitu. Dan ini kayak cocok nih. Jadi satu aplikasi yang dia ngajak orang untuk lebih rileks itu lewat macam-macam lah dia punya produk. Nah, kalau aku pengen ngebahas dari sisi kopi yang menurutku dia memang ngedesain experience-nya. Contohnya ketika kalian baru masuk pertama kali, kopinya sangat simple. Take a deep breath. Dengan desain yang udah biru aja begitu. Benar-benar kayak ngajak orang untuk take a deep breath dan kita benar-benar feeling kita kerasa gitu. Lalu masuk, ditanya, what brings you to come? Kalau lo pilih, this will help us recommend the right content for you. Jadi kayak dia sebenarnya pengen ngasih personalized content dengan cara nanya dulu lah ya ke usernya gitu ya. Apa sih yang membuat lo tertarik dengan, apa sih yang membuat lo pengen ke Calm gitu, lo pengen punya masalah apa? Jawaban kan pertanyaannya nggak, what's your problem? Nggak kayak gitu, tapi what brings you to Calm? Kita nggak nanya, pasti orang yang ke Calm pasti ada problem nggak sih? Atau mungkin ya iseng-iseng aja kayak aku. Cuman ya most likely orang pasti punya masalah sehingga ditanyanya tuh kayak gini, what brings you to Calm? Nah, sudah ada pilihan-pilihannya dan ini di halaman depannya di sini kayak kadang kan ada halaman kalau di dalam UI sebutnya onboarding experience ya, yang kayak dikasih tahu gitu ya. Ini tombol ini untuk apa, untuk apa, untuk apa. Nah, kalau di Calm ini lumayan simple banget sih, kayak cuma satu kata, kayak sleep better tonight gitu. Oh, orang ngerti, oh ini adalah untuk gue, kalau ketika gue klik ini, gue udah tahu nih ekspektasi gue tuh apa. Ekspektasi gue adalah, ini adalah tools atau fitur atau service di mana yang bikin gue lebih cepat tidur gitu. Mungkin gue akan didengerin oleh dongeng-dongeng atau apa gitu. Ternyata emang benar gitu. Nah, yang kayak gini yang aku sebut writing is designing gitu. Jadi kalian harus lihat-lihat nih, sering-sering buka-buka aplikasi, download-download aplikasi gitu untuk melihat experience-experience yang ada gitu ya. Artinya kalian harus butuh memori handphone yang lebih besar untuk bisa nge-download itu. Jadi kalau misalkan jelek udah hapus aja gitu. Kalau dapat yang menarik, kalian capture, kalian coba diskusi sama teman gitu sih. Oke, terakhir udah berapa menit nih aku ngomong ya. Ini ada tes kecil-kecilan lagi, jadi aku pengen, ini bisa open mic nggak sih? Ribet ya kalau open mic ya? Berisik kali. Oh berisik kali ya. Karena seru sih open mic. Jadi aku pengen ke, agak sulit sih udah ya. Uh, jadi ini menurut kalian ada yang aneh nggak ya sama tampilan ini? Tahu nggak ini di mana? Ya benar di GoFood, udah ada yang jawab belum tadi. Nah, coba kalian lihat kopinya deh. Ada yang aneh nggak ya? Atau aman-aman aja? Apakah desainnya ini atau icon-icon ini, aku nambah lagi clue-nya ya, itu menjelaskan judulnya? Apa judulnya menjelaskan icon-icon di bawah? Oke. Nah, kalau aku lihat yang ini nih, kayak misalkan, oke, explore from kategori. Yang ada di otakku, kategori. Dan ini adalah sebuah layanan makanan, yaitu ya kategori makanan. Makanan Chinese food, Arabian food, Padang, Manado, etc. Itu yang aku sebut kategori gitu. Atau kopi atau mungkin kategori apa. Tapi ini kayaknya GoFood mencampur adukan kategori di sini. Jadi di satu sisi ada yang ready to cook terkait dengan makanan, tapi di satu sisi ada yang most love, ada yang best seller, ada yang food discount. Jadi kayak acak gitu loh.
Jadi sebenarnya ini bukan kategori yang selevel, tapi ini yang beda-beda level. Artinya kayaknya kopinya harus diganti sih kalau memang bisnis needs-nya itu bukan untuk mengkategorikan sesuatu based on produk gitu. Berarti mungkin explore GoFood misalkan. Kayak mungkin katanya lebih generik aja, jadi nggak from kategori. Jadi yang aku agak mungkin dengan mengganti kata explore GoFood gitu ya, atau kayak explore more gitu, atau explore for exciting experience and something like that gitu, ya mungkin lebih benar gitu. Jadi memang ini bukan kategori yang kita anggap sebagai kategori makanan. Nah itu sih. Next. Nah, ini jawab aja deh. Kira-kira ada yang aneh nggak ya? Ada yang bisa jawab nggak? Aku kasih waktu 10 detik. Ini di Mami Kos nih. Kalian coba cek deh. Sebagai seorang UX writer tuh ada yang nggak penting ya? Kopi mana yang nggak penting ya? Kok aku ngeliat ada 2 icon yang sama nih. Hmm. Di satu halaman yang sama. Ya, udah tahu kan jawabannya apa? Ya, bener. Aku udah mencoba telepati dia sekarang. Eh, nah, bener tuh ada yang jawab itu tuh. Bagus tuh. Siapa tuh ya? Ya. Jadi, ya, dua-duanya ada search di sini. Buat apa coba? Ada dua search, ada dua tombol search di satu halaman yang sama. Ini sama aja kayak kamu punya kamar dengan dua pintu. Pernah nggak sih? Kayak orang yang nggak belajar arsitektur pun juga bikin rumah nggak kayak gitu kali ya. Kayak bingung gitu ya, kayak pintu mana gitu ya. Kalau nah ini kayak gitu nih. Jadi buat apa coba ada dua tombol search di bawah kiri kanan kayak gitu. Nah, sebagai UX writer, kalian harus jeli nih. Ini nggak ngedesign experience nih. Ini malah ngebingungin. Bedanya apa ya? Ini yang gue cari di sini, kayak gitu. Mungkin aku ngerti sih. Dari tim desainernya atau tim produknya kayak kita nggak punya pilihan lain nih untuk taruh di sebagai navigasi di sini. Apa ya? Nah, rata-rata orang naruhnya home. Tombol home di sini. Ya nggak sih? Dan ini yang tidak dilakukan oleh Mamikos. Kenapa nggak taruh tombol home di sini? Ketika orang pindah-pindah navigasi ke chat atau ke favorit, ya dia tahu kemana dia harus balik ke rumahnya kan, dia baliknya kan, nggak ke rumah tetangganya. Jadi di sini tuh harusnya cocoknya home, gitu, ketimbang search. Ya udah ada search di depan mata kita nih, langsung eye level, kayak gitu. Oke, oke mungkin ya mami-mami juga mami-mami ya, wajar aja sih. Oke, next. Nah, dari mami kok yang punya kosan kita ke dokter nih. Kira-kira ada yang aneh nggak ya sama Dokter Albert atau Dokter Nanda? Bukan dokternya. Sama tampilan desainnya. Dan kopinya ya. Kalian coba cek deh. Oh ya benar tuh. Yang di sana tuh benar-benar. Oke, pertama, Kak, ini kok bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang benar yang mana? Approve a partner, off. Wah, ini apa nih, Kak? Tulisannya nggak kelihatan ini, Kak. Apa ya? Ya itulah pokoknya. Nah, ini juga penting sih. Kita sebagai seorang illustrator harus tahu nih, mau pakai bahasa apa sih? Mau bahasa campur-campur atau apa gitu. Yang kayak gini-gini kan tadi prinsip dasarnya kan kita nulis yang plain language ya. Kalau memang usernya penggunanya 100% orang Indonesia, ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Toh ada change language kalau memang dia mau pada bahasa Inggris gitu. Cuman kalau kayak gini-gini kita jarang tuh menerima yang double language kayak gini ya, mixed language kayak Cinta Laura gini ya. Terus ini pun juga ikonnya jadi kayak percuma karena nggak tahu ini apa gitu. Ya, problemnya bisa ya memang ya nama-nama lembaga pemerintah tuh panjang banget ya. Cuman setidaknya kayaknya bisa di apa ya, ya mungkin dibesarin atau mungkin logonya aja kali ya. Aku juga nggak tahu gitu. Karena ini secara user juga nggak ngebantu untuk membaca itu, kecuali kalian pakai kacamata pembesar kali ya. Oke, itu satu. Kedua ini, atau. Waduh, kenapa atau ya? Ini juga aneh sih. Mungkin di
handphone aku aja kali ya di Android, atau mungkin di iPhone enggak. Nah itu juga penting juga tuh untuk ngecek UX Writer. Ketika di dalam tampilan Android, itu udah benar apa belum, dan Android tipe apa. Karena kan kalian harus fair gitu, sebagai seorang UX Writer. Kan nggak semuanya punya Android bagus gitu ya, mungkin masih ada yang pakai Android yang level biasa aja gitu. Nah, kalian harus bisa memastikan bahwa copy kalian itu ketika ditaruh di handphone Android yang lain, atau yang level, mungkin katakanlah iPhone 5 gitu ya, dengan iPhone 12. Kan layarnya kan beda, yang satu udah gede banget, satu masih kecil. Tapi copy kalian ketika di layar yang kecil tetap bisa kebaca dan jelas gitu, nggak kepotong gitu. Tapi kalau yang ini pasti salah di desain atau mungkin di coding-nya sih, kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu yang perlu kalian cermati sebagai UX writer, gitu ya. Next, satu lagi deh. Ini satu yang saya suka juga, sebuah aplikasi yang sebenarnya sangat dibutuhkan ketika kalian berada di luar dan butuh nge-charge ya, namanya Recharge. Oke, kalau yang kiri aku lihat sebenarnya problemnya lebih ke onboarding-nya ini banyak banget ya guys. Jadi ada sekitar 7 kali onboarding, jadi dia ngiter-ngiter untuk aplikasi yang sebenarnya simpel, gitu ya. Aplikasi kan cuma ada satu produknya, yaitu pinjam cash, udah, that's it. Tapi dia kayak ngejelasin, ini halaman promo, ini apa, nih apa, nih apa, nih semua buttonnya dia sama dia dibikin ngejelasin ini. Nah, tadi kembali ke prinsip yang, apa tuh, UX writing is designing ya. Writing is designing yang framework tadi, yang responsible. Jadi, ya responsible, sorry bukan responsible, yang useful. Nah, useful itu adalah ada user tuh punya kendali kan terhadap pilihannya. Nah, ini kayaknya aku udah dipaksa untuk ngiter dulu nih sampai 7 kali gitu. Dan aku nggak tahu kapan, di mana aku harus next. Jadi nggak ada tombol next di sini. Ternyata aku ketika klik macam-macam, di sini aku klik, di sini aku klik, sampai akhirnya aku tahu yang aku klik tuh, oh aku harus klik si icon ini baru bisa next. Nah, rata-rata onboarding yang bagus, dia tuh kadang user tuh udah pernah download atau mungkin dia nggak butuh informasi ini gitu, dia butuh cepet. Bayangin lagi butuh charger gitu, udah baterai udah 1%, disuruh baca-bacanya kayak gini, kayak tiba-tiba dibaca habis baterainya, marah nggak sih gitu. Nah, biasanya ada tombol skip gitu. Tombol skip itu cuma satu kata, skip, tapi maknanya tuh bagus buat user. Jadi user tuh dikasih kendali untuk tidak membaca onboarding experience ini gitu. Nah, itu yang kalian sebagai user experience writer harus bisa kasih solusi nih ke desainernya. Kayaknya ada yang kurang deh sama halaman ini. Apa ya? Oke, kita butuh skip deh, karena mungkin aja usernya udah ngerti, ini ngapain diajak muter-muter gitu. Oke, itu satu. Yang kedua juga ini menurutku tampilannya agak aneh. Please complete your profile. Terus di sini exit. Instead of exit, lebih baik log out gitu ya. Karena nggak exit. Exit itu kesannya kayak keluar aplikasi. Padahalnya ada keluar profilnya gitu ya. Log out. Yang kayak gitu-gitu sih kalian harus jeli. Oke, terakhir. Saya udah haus sebenarnya. Nah, aku pengen jawab nih. Kalian harus jawab di chat. Jawabnya gini aja. Setuju atau tidak? Setujukah kalian kalau ini sesuatu yang melanggar framework dari writing is designing yang tadi kita jelasin? Coba kalian baca baik-baik ya. Leave now and you will regret it. What? You don't want to set time on social media? Don't care about result? Beating the competition and impressing your boss? Fine. Don't claim this over. Terus kopinya, CTA-nya, start your free 90-day trial. Normally the free trial will be blah 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 blah. Nah, setuju nggak ini melanggar? Melanggar ya, quote unquote melanggar ya. Jawabannya apa nih? Tolong dibantu dong, Yasmin. Dia belum minum. Mostly, mereka jawabnya setuju kok. Oke. Ya. Hmm. Nah ini
aku sempat bilang, aku awalnya bilang yes ya, setuju gitu ya. Cuman pas aku pikir-pikir lagi, kayaknya memang ini adalah bagian dari tonality mereka. Jadi atau voice dari brand ini. Jadi ini salah satu aplikasi, aduh aku lupa namanya apa. Nanti aku share. Jadi pas aku cek lagi aplikasi tersebut, itu memang gaya mereka itu witty atau voice mereka, karakter mereka itu memang agak-agak jenaka gitu ya. Mungkin kalau kalian tahu Mailchimp, nah kurang lebih kayak gini nih. Mailchimp tuh juga kopi-kopinya lumayan ngajak orang untuk ketawa gitu loh, yang kayak, nah mungkin bagi orang yang nggak tahu produknya, di awal dia akan kaget, kayak dia kayaknya merasa apa sih gitu. Tapi kalau orang yang udah ngerti produknya atau usernya, pasti mereka udah terbiasa dengan kopi kayak gini. Nah artinya apa? Di sini adalah pintar-pintar kita nih untuk bisa menggunakan kopi yang sesuai dengan tonalitinya gitu ya. Karena user kita kan, kita yang tahu user kita apa. Kita tahu brand kita kayak gimana di mata user gitu. Jadi kita harus bisa ngawinin dua hal itu. Kita punya karakter sama kita punya user gitu. Apakah karakter kita sama usernya tuh udah udah nyambung apa enggak itu. Sehingga kita lebih pede ketika kita menuliskan sebuah kopi yang memang usernya nggak masalah kalau kita lebih joke sedikit, lebih bercanda dikit kayak gitu. Nah, itu tugas kita juga. Nanti mungkin ada sesi lainnya ya di tutormu ngebahas tentang bagaimana UX writer tuh mendefine tone of voice ya, TOV dari sebuah brand atau produk gitu. Karena itu penting dalam kita menuliskan kopinya gitu. Ada yang kaku banget, ada yang luas, ada yang ya beda gitu kan. Kayak kalian buka BCA gitu ya, sama buka Genius ya pasti beda gitu buka mobile aplikasinya. Yang satu bisa colorful, yang satu sangat udah gitu aja, kayak straightforward aja gitu. Nah, di balik itu kan ada decision maker yang memang memutuskan untuk kita harus kayak gini karena tonality kita seperti ini. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, sekian dari aku. Banyak banget ya. Semoga bermanfaat ya waktu singkat kita. Sekarang udah jam 8:30, harus tanya jawab. Mohon maaf kalau udah ngaret ya guys. Nah, ini kalian bisa scan QR code ini. Jadi kalau kalian pengen join UX community atau UX squad-nya tutormu di Telegram, kalian langsung scan aja. Gitu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Kita kembali ke Yasmin, langsung sesi tanya jawab. Oke, Ya. ini udah ada beberapa pertanyaan sih, Kak. Oke, langsung aku pilih aja ya. Suaranya kedengeran kan? Ya, dengar. Oke. Pertanyaan pertama, Kak biasa ngeblog, cuma bingung mulai UX writer dari mana? Oke, itu bagus sih. Blog gitu kan berarti kan ya kita belajar nulis gitu. Sebenarnya prinsip dasar UX writer adalah dia itu bisa menulis, itu udah pasti ya. Jadi dan rata-rata orang UX writer itu dulunya adalah seorang copywriter atau seorang content writer atau jurnalis gitu ya, yang punya pengalaman menulis gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu punya blog itu adalah satu medium kamu untuk belajar mengasah tulisan kamu. Ya kan sebuah tulisan kan punya objektif masing-masing kan. Ada yang objektifnya untuk meyakinkan itu. Ada objektifnya untuk bikin storytelling, untuk orang hanyut dengan ceritanya. Ada yang tujuannya untuk apa ya? Untuk informatif gitu, yang benar-benar wah banyak data di situ. Gitu. Nah, kalau memang kalian seorang blogger, ya udah teruskan aja ngeblognya dengan gaya kalian. Cuman kalau kalian pengen belajar UX sambil ngeblog, coba kalian coba uh,
tanya deh ke teman kalian. Kan UX itu kan harus user ya, perspektifnya. Anggap teman kalian itu adalah pembaca kalian. Apa feedback mereka? Gitu kan. Kalian catat tuh ya feedbacknya. Kayak tulisan lo bagus, cuman kayak paragrafnya kepanjangan deh. Secara tampilan UX tuh, kalau gue baca di blognya di handphone, itu kayak satu layar isinya satu paragraf gitu, kayak banyak banget gitu kan. Oke, kalian dapat insight di situ satu. Oke, berarti gue harus bikin satu kali paragraf mungkin sekitar 5 kalimat maksimal. Artinya ada problem di readability, keterbacaan itu ya. Tulisannya bagus, tapi kalau nggak enak dibaca, percuma. Gitu. Itu aku belajar di Medium. Nah, rata-rata tulisan Medium itu kayak cuma empat baris, pindah lagi gitu ya. Karena sekarang kemampuan orang untuk membaca tulisan tuh juga pengennya simple-simple gitu, nggak yang kayak panjang gitu, nggak kayak tesis atau skripsi gitu ya. Supaya ketika orang scroll tuh dia tahu ada di mana dia gitu. Itu satu sih. Ya, media-media sekarang juga gitu nggak sih, yang kayak detik gitu ya, sampai dia berita yang nggak seberapa, sampai scroll ke 6 gitu, page 6 gitu, baru selesai tuh bacanya gitu kan. Bahkan satu kalimat bisa jadi satu paragraf doang gitu, selesai gitu. Ya artinya ada problem di readability gitu. Orang pengen bisa baca dan lebih jelas gitu, sehingga dibagi-bagi. Itu sih mungkin yang bisa aku kasih masukan gitu. Oke. Just keep on building. Selanjutnya ya, Kak. Ilmu apa saja harus dipelajari untuk menjadi UX writer? Apa? Sorry? Ilmu apa saja yang harus Oh. dipelajari untuk menjadi UX writer? Oke. Ilmunya nggak banyak sih. Ilmunya itu adalah user gitu, mengenal user. Apa itu bukan ilmu ya sebenarnya. Jadi nggak ada ilmu matematika, nggak ada ilmu fisika gitu. Kita nggak belajar menghitung kecepatan cahaya gitu. Cuman kita harus bisa mengenal user lebih dekat. Jadi sebenarnya artinya apa? Yang kalau aku bilang empathy gitu. Jadi belajar lebih empathy terhadap situasi, terhadap user gitu, terhadap orang gitu. Jadi karena itu penting untuk kita menulis sesuatu untuk orang lain. Karena bedanya UX writer sama yang lainnya, kan kalau copywriter itu kan tujuannya untuk selling. Kalau konten ya bikin informasi konten gitu. Atau mungkin seorang fiksi novelis ya dia bikin novel untuk menjelaskan dirinya gitu, atau mungkin untuk ini karya gue gitu. Nah, seorang UX writer tuh nggak bisa ini karya UX writer gue gitu, karena karena back again yang akan menjudge itu ada usernya gitu. Percuma kalau karyanya menurut kamu bagus tapi usernya nggak ngerti, itu percuma gitu. Jadi harus punya empathy sih, itu satu. Yang kedua harus ngerti soal design proses. Jadi cara design thinking ya. Kalian bisa catat, nanti kalian bisa googling ya, design thinking. Cara berpikir desain gitu ya. Jadi ada 5 tahapan design thinking. Dan itu kalian harus tahu dari mulai ideation sampai dia validate gitu ya. Jadi segala sesuatu itu ada runtutannya nih, sebuah desain itu jadi dari sebuah rough idea sampai dia tuh bisa divalidasi dan akhirnya terbukti berhasil gitu. Nah, itu kalian harus belajar design thinking sama empathy. Dua itu aja sih. Oke. Selanjutnya ya, Kak. Ada yang nanya, Kak Safik, adakah matriks untuk mengukur seberapa sukses hasil copy yang ditulis? Oke, itu menarik sih. Jadi sekarang tuh apapun harus di measure by numbers gitu ya. Kayak aku kemana-mana pakai watch digital watch ini. Uh, itu lari, tidur jam sekian. Jadi udah selama ini gila ya, minggu ini udah tidur 10 jam lama juga gitu. Jadi segala sesuatu sekarang udah bisa diukur by numbers. Nah, kalau untuk kopi sendiri sebenarnya bisa sih, ada teknik-teknik cara mengukur keberhasilan suatu hasil UX kopi kita gitu. Yang paling sederhana itu adalah, ya kita tes ke user ya, tetap user kita panggil gitu ya.
yang paling simpel yang bisa kalian lakukan itu pakai metode namanya stabilo. Aku bilangnya metode stabilo ya. Jadi siapin 3 stabilo nih ya, hijau, merah, kuning. Udah kayak lampu merah kan, lampu lalu lintas. Jadi kalian panggil 3 user aja, teman kalian itu, atau siapapun gitu ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu. Nah, kopi yang kalian udah bikin, mungkin kalian print gitu ya, bagi 3, terus dikasih ke mereka. Gitu. Misalkan kalian bikin sebuah newsletter gitu ya, terus kalian print newsletter yang kalian udah bikin, terus kasih ke mereka. Nah, mereka itu akan kasih instruksi ke mereka gini, tandai dengan warna hijau kalau kalimat atau kata tersebut tuh kamu mengerti. Kasih warna kuning kalau dia bingung sebenarnya. Ragu-ragu, ini benar nggak ya? Gitu. Maksudnya ini. Kasih warna merah kalau dia sama sekali nggak ngerti. Gitu. Jadi nanti kalian cek nih, mana yang banyak merahnya, itu yang harus kalian betulin dulu gitu. Kalian compare gitu kan. Nah, biasanya ada yang mirip-mirip nih. Oh, dari 3 orang, 2 orang ini ngasih satu kalimat yang sama nih, merah nih. Berarti kalimat ini yang harus gua ganti, gua refresh nih. Refresh lagi gitu. Nah, itu cara menilai kopi kita sebenarnya ke user gitu. Itu validasi sebenarnya. Validasi apakah kopi kita itu udah benar-benar sesuai dengan yang user pengen apa enggak. Sebenarnya itu sih. Jawab nggak ya? Semoga menjawab ya. Oke, kita ada 10 pertanyaan ya, Kak. Boleh banget ya. Selanjutnya. Menurut Kakak, jenjang karir untuk UX writer 5 tahun atau 10 tahun ke depan bakal tetap exist nggak sih, Kak? Oh iya, iya sih jawabannya tetap. Aku nggak tahu 10 tahun ke depannya. Cuman kalau 10 tahun ke belakang dari tahun 2000 berapa sih? 2010 ya. Terus 2010 aku baru masih SMA kayaknya. UX writer tuh apa gitu. Terus 10 tahun ke depan baru ada UX writer. Nah ternyata pas aku googling ya keyword search keyword search UX writing di US itu udah ada 10 tahun yang lalu. Itu. Artinya kita tuh, aku dan kalian, dan yang orang yang baru masuk ke UX itu, kita masih dalam, apa sih istilahnya, gelombang pertama, gitu. Bukan corona ya, gelombang pertama UX writer, gitu. Jadi, kalau kalian masuk UX writer saat ini, artinya tuh kalian tuh salah satu UX writer 1.0 kali ya. Jadi, gelombang-gelombang pertama ya UX writer. Karena UX writer di Indonesia itu paling pertama mungkin Gojek. Ada posisi UX writer dan itu 4 tahun yang lalu gitu. Dan menurutku masih banyak kesempatan besar sampai tahun-tahun mendatang. Apalagi pertama aplikasi digital makin banyak, artinya kebutuhan UX writer juga makin tinggi ya nggak sih. Kedua, nggak hanya dari startup, aku lihat banyak banget perusahaan-perusahaan yang company-company lama gitu ya, yang lari ke digital, yang bikin aplikasi. Ya nggak sih? Ya kayak Indomaret gitu, Alfamart, terus banyak lah dia bikin aplikasi. Dia butuh user experience writer di situ ya, untuk ngarahin user biar usernya ngerti gitu. Artinya makin tahun makin dibutuhin. Cuman memang ada beberapa diskusi mengenai adanya AI yang akan menggantikan peran writer gitu, atau artificial intelligence gitu ya. Back again, kayaknya ya tetap aja AI kayaknya nggak bakal ngebunuh humankind, jadi dia hanya membantu kita gitu. Karena back again, otaknya dia kan adalah otak si UX writer-nya nggak sih gitu. Jadi mungkin UX writer-nya akan dibantu oleh AI untuk ngebuat kopinya gitu. Cuma tetap aja behind the scene-nya itu tetap membutuhkan UX writer gitu. Oke. Selanjutnya ya, Kak. Apa ada tools khusus untuk UX writer dalam bekerja sama dengan UI dan UX designer?
Oh, tentu ada, dan itu beda-beda tiap company. Kalau misalkan dulu aku di Tokopedia, aku pakai Figma, Figma, Figma. Jadi dia tuh collaboration tools lah ya untuk jadi dari tahap designing atau kan nanti kan kalian googling ya design thinking, semua tahap design thinking tuh ditaruh di Figma tersebut. Jadi jelas tuh dari idenya apa, objektifnya apa, terus competition analysisnya kayak gimana. Jadi kita taruh semua di situ. Nah, namanya Figma. Ada juga pakai Adobe XD, ada yang pakai Sketch, macam-macam sih. Tools-tools desain lah intinya biasanya kayak gitu. Oke. Next, apakah onboarding itu perlu? Karena onboarding seringnya di-skip. Onboarding itu yes, itu kayak uh, butuh karena sebenarnya tergantung objektifnya apa ya. Onboarding kan tujuannya adalah sebagai tour guide gitu lah ya. Kalau kita ke hotel, pasti kan ada disamperin ke, oh saya anterin ya kak ke kamarnya sama ini ya, krunya hotel kan. Ya, kayak gitu lah onboarding gitu. Jadi uh, diajak tour gitu untuk memperkenalkan uh, produk atau tools-tools atau fitur-fitur unggulan kita. Kenapa di skip? Tadi sebenarnya fungsi skip itu adalah untuk memberikan kontrol ke user. Kali aja sebenarnya usernya udah pernah pakai, tapi dia download atau mungkin dia udah lama nggak pakai gitu, terus dia baru download lagi, terus akhirnya dia nggak butuh itu gitu. Atau mungkin dia lagi ya tadi kan kayak model battery recharge itu kan lagi benar-benar crucial. Orang yang butuh recharge sudah pasti dalam keadaan sakratul maut handphonenya, jadi kayak udah mau tipis gitu, dia harus butuh, tiba-tiba diajak tur keliling-keliling dalam waktu yang lama, menurutku sayang. Jadi tergantung objektifnya apa, dan jangan banyak-banyak sih, kayak onboarding yang 3 atau 4 kali aja tuh udah cukup sih untuk bisa ngasih onboarding experience yang menarik dan useful buat user. Oke, next. Next, 3 lagi kan. Bagaimana ya Kak cara menentukan maksimal tampilan UX dalam satu frame tampilan? Gimana ya? Gimana? Itu nanya UX designer sih. Tapi biasa kita sama UX designer tuh bareng-bareng nge-define. Jadi gini, prosesnya itu adalah UX writer ikutan meeting gitu ya, bareng PM, ngerti objektifnya apa, problemnya apa yang mau di-solve, gitu-gitu. Baru nanti UX designer tuh dia kan namanya own the project ya, dia akan bikin nih skenario-skenarionya, bikin prototipe-nya, bikin wireframe dulu gitu. Nah, dari tahap wireframe biasanya Illustrator tuh udah mulai masukin kopinya di situ. Wireframe itu kayak bentuknya masih ya apa ya, low fidelity lah ya, apa sih namanya? Masih hitam putih gitu ya, masih acak-acakan, belum didesain banget sama UI gitu ya. Tapi di situ kita bisa ngasih suggestion nih ke desainer. Menurut gue uh, hierarki informasinya nggak gini deh gitu. Menurut gue uh, kita butuh step tambahan atau mungkin stepnya ini dikurangin. Nah itu sering banget aku terjadi dan itu sulit untuk aku jelasin kayak gini, kecuali aku kasih contohnya langsung ya. Cuman kurang lebih adalah tampilan desain itu uh, kita tentuin bareng-bareng gitu. Dan biasanya um, objektifnya beda-beda ya. Kayak misalnya kalau kalian lihat Shopee kan dia pengen kayak pasar gitu. Mungkin dia merasa pede dengan itu karena marketnya memang seperti itu gitu. Orang yang ke Shopee memang pengen berada di pasar yang kayak penuh dengan banyak cerita dan informasi dan promo dan segala macam. Nah beda ke Tokopedia. Tokopedia tuh pengen kayak mall gitu, clean, bersih gitu. Kalau bisa tuh foto yang bagus ya, jangan foto-foto yang jelek yang ditaruh di halaman depan. Nah, dua e-commerce dengan sebenarnya fungsinya sama, tapi cara dia ngedesainnya beda. Karena mereka punya user yang mungkin karakternya beda gitu. Dan itu yang mempengaruhi desainnya gitu. Nah disitulah kita berperan untuk kira-kira tampilan ini cocoknya kayak gini apa enggak kayak gitu. Itu sih. Oke.
Next ada, kenapa Gojek menggunakan bahasa Inggris? Bukankah akan menjadi language barrier untuk beberapa user? Sebenarnya dia menggunakan dua bahasa yang salah. Sekarang tuh lagi trennya dua bahasa gitu loh. Uh, Mungkin settingan handphonenya kali ya, karena ada ngaruh sama settingan HP-nya. Kalau settingan HP-nya dalam bahasa Inggris, biasanya aplikasi bawaannya juga ikut-ikutan dalam bahasa Inggris. Kayak gitu. Ada yang aplikasinya kayak gitu. Ada yang bisa diganti manual aja di aplikasinya gitu ya. Settingnya diubah ke dalam bahasa Indonesia. Setahu aku, waktu aku di Gojek ya, UX writer-nya kerja 2 kali. Dan dulu awal-awal Gojek berdiri emang sangat Inggris banget gitu, pakai bahasa Inggris bahkan buat drivernya pakai bahasa Inggris, bayangin ya. Uh, ya orang dari Silicon Valley baru datang ke Indo bikin startup kan mikirnya kayak oke, ini mereka nggak ngerti bahasa Indonesia kali ya, udah lama di US gitu, jadi dalam bahasa Inggris. Tapi akhirnya ada UX writer kan, nggak bisa nih user kita tuh 70% bahasa Indonesia, ya udah akhirnya diubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah sekarang kenapa pakai bahasa Inggris itu objektif bisnis sih lebih tepatnya, karena kan sekarang Gojek kan udah ada di Singapura, ada Thailand, ada di mana gitu. Dan sekarang namanya Gojek kan, nggak beda-beda. Jadinya lebih ke situ. Jadi satu app bisa untuk semuanya gitu, experience-nya gitu. Oke. Next ya Kak, Hmm. bagaimana cara mengetahui voice and tone dari app? Any tips? Oke, tone of voice itu cara tahunya sebenarnya adalah we decide our tone of voice gitu. We decide who we are gitu. Voice itu kan karakter suara ya. Voice itu nggak bisa diganti kecuali kamu operasi suaranya bisa berubah gitu. Kayak Safik suaranya kayak gini, tapi ketika Safik lagi senang sama Safik lagi sedih atau Safik lagi marah, yang berubah itu bukan suaranya, tapi tonasinya, tone-nya yang berubah. Ketika marah dia nadanya jadi naik gitu, tapi suaranya tetap sama. Ketika lagi senang ya suaranya jadi turun, biasa aja gitu. Nah, itu yang kita bisa mainin sebenarnya. Kita artinya kita mikirin dulu karakternya mau kayak gimana, suaranya mau kayak siapa nih, mau kayak Chipmunk kah, mau kayak Mickey Mouse kah, mau kayak Mr. Bean kah. Mr. Bean ada suaranya sih ya, pokoknya karakter itu kalian tahu ini voice-nya itu mau kayak gimana, dia harus lugas kah, dia harus yang witty kah, dia harus yang fun kah atau apa, itu define aja gitu. Baru turunannya adalah tonasinya gitu. Panjang sih ngejelasinnya, tapi kurang lebih adalah kita yang nge-define tone of voice kita, tapi kita harus tahu karakter dari user kita siapa, sama brand kita tuh produknya apa. Misalkan produknya tentang apa ya, tiba onboardingnya pakai pantun, nah, apakah cocok nggak sih? Ini orang kayak apa ya, kok tiba-tiba gue dikasih pantun gitu, ini bang atau apa, gue apa abang-abang gitu kan, bingung nggak? Nah, tapi kembali lagi tuh ke karakter dari brand gitu. Kayak gitu sih. Oke. Last question ya Kak. Okay. Perbedaan UX dengan apa secara tulisan dan desain? Apakah ada contoh yang jelas untuk membedakannya? Apa membedakan antara apa? UX dan UI. Oh, UX designer dan UI designer. Itu sangat beda. Yes. Beberapa company itu mereka bilangnya UX, dia membutuhkan satu orang tapi ngerjainnya dua, UX juga, UI juga. Gitu. Jadi kalau UX designer dia tuh fungsinya adalah dia bikin flow ya. Flow itu adalah kalau kamu klik ini larinya kemana flow-nya, kalau klik ini kalau batal artinya dia kemana larinya. Selalu dipikirin tuh flow-nya. Jadi yang ngedesain sebuah flow gitu ya. Sedangkan UI itu dia ngedesain tampilan sebenarnya. Jadi flow-nya udah dibuat, nanti didesain, diwarnain gitu. Jadi yang ngebagian ngewarnainnya itu sebenarnya fungsi desainernya tuh lebih banyak di UI sebenarnya. UX itu lebih ke ngedesain tapi bukan desain as in creative design, tapi lebih ke desain as a apa ya, flow gitu loh. Ngedesain flow atau ngedesain experience-nya, pengalamannya. Ketika orang batal,
misalnya lu lagi belanja nih, udah capek-capek, udah masukin barang, terus tiba-tiba lo ke-skip, pencet back nggak sengaja. Kan kesel ya kalau nggak dikasih prompt gitu. Kayak, kamu yakin mau keluar atau yakin kamu mau kembali ke halaman berikutnya. Nah, tugas desainer itu adalah ngedesain itu, ngedesain experience tersebut gitu, supaya ada prompt tersebut gitu. Jadi jelas ya fungsinya. Sedangkan desainer ya udah dia yang ngerapihin buttonnya warna apa, terus ikonnya apa. Itu adalah tugasnya si UI designer gitu. Cuma sekarang ada bukan tren sih, kayak UI designer sama UX designer mau digabung gitu. Mereka sebutnya product designer. Jadi kayak end to end gitu ya, dari awal dari ideation sampai selesai itu kalau bisa dipegang satu orang aja. Itu back again kembali ke kebutuhan dari si company-nya sendiri gitu. Jadi gitu sih. Oke. Oke, udah cukup ya Kak Sofi. Thank you Oke, Kak Sofi. udah. Thank you banget nih teman-teman. Sorry kalau ada yang belum dijawab. Nih ada pertanyaan sih, tapi Iya, di chat ya. Tapi oh udah mau iya. selesai. Satu aja nih ya. Kita kalau mau jadi Oke. illustrator yang harus disiapin apa saja ya. Terus kita nyiapin study case gimana dan belajar. Oke. By the way, aku pernah bikin podcast bareng ada temanku, Edwin. Boleh aku mention nggak sih podcastnya? Oke. Boleh Kak. Ya, di warung kopi, kalian cari aja di Twitter ya. Di Instagram, warung kopi. Warung, tapi bukan kopi, kopi minuman, tapi COPI, ya, kopi. Itu, ya sebetul. Itu aku pernah ngomong di situ sama Edwin, ngebahas tentang portfolio UX writer gitu. Meskipun dia bukan seorang UX writer. Nah, kalian dengerin aja deh. Gitu. Siapapun bisa jadi UX writer kok, karena kebutuhannya juga lagi meningkat juga gitu ya. Jadi ada step by step-nya, terus kalian harus bikin study case, dan study case kayak gimana sih gitu. Padahal kan gue belum pernah kerja sebagai UX gitu. Ya udah, kalian dengerin aja ya. Buat Gina Oke. Bobo. Oke. Thank you Kak Safi buat waktu dan kesempatannya di online workshop kita ya. Ya, boleh. Terima kasih banget udah diundang oleh tutormu. Oke. Buat teman-teman, aku mau ingetin juga, minggu depan kita ada webinar lagi. Buat yang belum daftar, bisa daftar lewat website Tutormu ya. Terima kasih semuanya udah hadir. Bye.